Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Opini, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan pas di sini. Nah, masih bersama dengan saya Mbak Meli. Tadi Amaya Julia bertanya mengenai peran penting musik atau media digital dalam perkembangan seni tari ini. Bagaimana Mbak? Harus lebih di-sharing biar lebih banyak yang nge-share itu yang lebih tahu. Jadi harus disosialisasiin lagi ya, disosialisasiin lagi supaya lebih banyak yang tahu. Jadi memang untuk seni tari khususnya berirama budaya ya, nah itu memang harus disosialisasikan lagi melalui media sosial misalnya begitu ya, supaya lebih banyak tahu. Tapi kalau Mbak Meli melihatnya saat ini, bagaimana sih generasi muda Provinsi Bengkulu misalnya dalam melihat seni gerak tari berirama yang itu berdasarkan budaya? Itu apakah masih sedikit peminatnya atau seperti apa Mbak melihatnya hari ini? Lebih sedikit peminatnya sih kalau di Bengkulu. Memang ada yang minat. Jadi lebih sedikit ya. Iya. Apa yang membuat Mbak? Apa karena memang dari individunya atau memang mungkin ada hal yang sulit dalam mempelajari seni gerak tari irama yang mengandung budaya ini? Karena anak muda sekarang kan pengennya yang simpel-simpel aja. Ya kalau mereka kan lebih ke mending nongkrong gitu, nggak suka yang melayani seperti tradisi daerah. Lebih mending nyantai gitu. Jadi lebih sedikit anak muda yang menyukainya. Jadi karena memang lebih nyaman dengan posisi-posisi yang saat ini ya, Iya. rebahan istilahnya atau dongki-dongki Rebahan. begitu ya. Luar biasa. Nah, berarti memang dengan kondisi seperti itu yang perlu harus diketahui oleh banyak orang, sesungguhnya seni gerak tari berirama ini kan suatu hal yang memang bisa mengekspresikan diri. Nah, bagaimana ini sebuah tarian itu bisa mengekspresikan diri dari seorang penari itu seperti apa, Mbak? Ekspresi tergantung apa yang kita bawakan. Misalnya tari yang untuk menghibur, kita harus senyum, ekspresinya harus menyukai apa sih yang kita bawakan, itu harus senyum. Terus di saat yang kita bawa gerakan yang memang tajam, itu ekspresinya harus tajam. Jadi setiap ekspresi itu tergantung apa yang kita bawakan, apa yang kita tampilkan. Jadi kalau untuk digerakkan sendiri sebagai bentuk mengekspresikannya seperti apa? Misalnya kalau mungkin bisa dicontohkan Mbak Meli, misalnya kalau ekspresi marah misalnya atau perintah gitu, perintah untuk menjadi warga yang berbudaya, seperti apa misalnya contohnya Mbak? Biasanya sih lebih ke senyum Kak, karena senyum itu udah jadi bagian dari setiap untuk kita tampilkan. Karena juga apa yang mau kita tampilkan itu harus dipersiapkan. Terkadang juga kan seseorang yang memberikan kita tempat untuk nampil udah request duluan, penarinya senyum ya, biar yang nonton lebih menyukai gitu. Oh, jadi lebih ke senyum ya. Kalau tari identiknya lebih ke menebar senyum gitu ya, menunjukkan sikap ramah gitu ya. Nah, kalau untuk menciptakan koreografi ini atau koreo tari ya, gerakan tarinya biasanya Mbak Meli sendiri berdasarkan apa ini untuk menciptakan ide-ide kreatif yang memang diciptakan secara sendiri begitu? Kalau soal koreografi itu ide-ide sendiri Kak. Tergantung juga, harus lebih ke ekstrim biar wah gitu kan. Karena tarian juga lebih ke situ-situ aja. Kalau ada ekstrim kan lebih wah gitu. Baiklah, nah saya penasaran nih Mbak Meli, bagaimana cara Mbak Meli melalui gerakan-gerakan tari berirama untuk mengekspresikan diri. Nih misalnya tadi ya, senyum, ini kan identik dengan senyum ya. Mungkin bisa dicontohkan sedikit sambil duduk, mungkin ada tarian sedikit yang memunculkan senyum seperti itu.
Lebih ke Melayu sih. Melayu, boleh dicoba ya. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Em, Pakai ketukan ya? Boleh, Ya. silakan. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Jadi memang dia ada pembuka, penutup. Nah, ini Iya. bicara pembuka, penutup. Kalau dari tari itu ada susunannya sendiri nggak sih, Mbak? Iya. Khususnya berirama, misalnya musik duluan kah, atau gerakan tertentu kah, atau mungkin dari aba-aba mungkin bisa diceritakan? Biasanya untuk setiap gerakan itu memang ada susunannya. Biasanya dibuka sama musik dulu, terus langsung penari memulainya. Dan kalau penutup tuh endingnya seperti apa, posenya, senyumnya, ekspresinya itu harus muncul sih, harus ada semua. Tapi kan ini kan menarik kan, seperti tadi yang kita bahas ya, ini nggak sulit tapi juga nggak mudah gitu loh. Nah, untuk mengiramakan satu dengan yang lain, penari satu dengan penari yang lain itu seperti apa selain dengan ketukan musik? Biasanya sih cuman musik sama gerakan aja, Kak. Musik sama gerakan. Saya kalau untuk di latihan awal kan satu-satu gerakan itu kan ada nggak sih yang nggak pakai musik untuk menghafalkan, misalnya gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya pakai hitungan atau pakai apa begitu? Biasanya kalau belum pakai musik tuh proses latihan aja. Pakai hitungan dari 1 sampai 8, 2 kali 8, cuman pas proses latihan aja. Kalau penari udah siap untuk pakai musik, ya baru pakai musik. Baik, kalau dari Mbak Meli sendiri kan sebagai seorang pelatih, tentunya juga sebagai seorang penari ya, penari hingga jadi pelatih gitu. Pengalaman pribadi Mbak Meli deh dalam menari misalnya ya, dalam mengungkapkan sesuatu yang nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata ini misalnya, ada gak sih Mbak dari pengalaman pribadi? Ada sih. Itu gimana? Mengungkapkan rasa saat nari itu lebih ke memang itu diri kita sendiri, Kak. Karena wah, kita bisa melakukan ini gitu, bisa menampilkan ini, yang lebih ke menunjukkan diri sendiri lah. Apalagi kalau pas menampilkannya membawa nama Bengkulu di luar kan, itu emang harus benar-benar bisa. Harus Memang nggak benar-benar. bisa, ya harus benar-benar bisa. Harus benar-benar bisa ya. Bisa tadi juga karena latihan dan persiapan yang matang ya. Nah, ini kan karena membawahi begitu banyak murid-murid ya dari berbagai kalangan, mulai dari yang muda, dewasa, terus juga ada yang tua. Nah, ini tantangan dalam mengajarnya seperti apa, Mbak? Tantangannya itu prosesnya, Kak. Prosesnya emang nggak mudah buat mereka yang memang dari nol diajari, yang nggak bisa apa-apa. Kalau tantangannya itu di setiap gerakan tangan yang kaku. Kalau kaku kan nggak bisa langsung dilueskan tangannya, harus dilenturkan. Emang ada proses yang cukup lama. Harus ada proses yang cukup lama, makanya tadi perlu sabar ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya ada murid-murid yang berlomba, itu kan tentunya khususnya anak-anak ya, Iya. ada yang namanya emosi begitu, emosi sedih, emosi sedang dalam masalah, tapi dia harus pada saat itu harus lomba nari misalnya, atau harus melakukan penampilan nari. Tentunya kan ini harus profesional ya, Iya. harus tetap tadi identik dengan senyum. Nah, itu seperti apa Mbak Meli menguatkannya, Mbak? Tergantung di setiap gerakan. Kalau di saatnya kita senyum, harus di saatnya kita melantunkan sedih. Nggak mesti harus senyum terus, nggak sih, Kak. Gak mesti harus senyum terus ya. Nah, misalnya nih dalam satu kompetisi ada murid tari yang dia masih kecil ya, masih SD katakanlah, tapi dia harus berkompetisi karena tadi kan juga melatih mentalnya kan untuk kemudian bisa percaya diri. Nah, misalnya pada saat mau berkompetisi dia menangis, dia nggak mau tampil, itu biasanya sikap dari Mbak Meli sebagai pelatih seperti apa untuk memotivasi para muridnya, Mbak? Biasanya
biar mereka biar bisa lebih menampilkan yang bagus itu ditenangin aja, disemangatin, biasanya disupport. Terus namanya anak kecil kan harus kita jaga sikap mentalnya, jangan sampai ya mental mereka itu nggak ada. Jadi memang untuk melatihnya pun dari berbagai kalangan ini berbeda-beda ya, Iya. disesuaikan sama usianya. Kalau anak kecil memang mentalnya harus dijaga begitu Iya. ya. Kalau dewasa mungkin bisa langsung diingatkan atau seperti apa begitu ya. Nah, Tergantung juga Kak, tergantung gimana maksudnya? tergantung umur juga. Kalau anak-anak kan nggak disamain latihannya, nggak harus campur sama yang dewasa gitu. Jadi mereka itu nggak mentalnya itu sama yang lain, nggak harus dicampurkan sama yang dewasa, dibedain aja. Oh, jadi memang dibedain ya. Terus juga waktu-waktu latihannya itu beda juga berarti. Ya biasanya enggak sih dibedain, dia tuh sama latihannya tapi dibedain, waktunya aja yang sama, prosesnya beda. Prosesnya tentu berbeda. Mm. Ya, nah ini untuk mengklasifikasikannya berarti memang melatihnya dari segi usia ya. Ya Karena memang cara melatihnya beda-beda. beda-beda ya. Jadi untuk mengklasifikasikannya tentunya dari usia juga. Nah, untuk pertandingan-pertandingan yang sudah pernah Mbak Meli lakukan di mana aja Mbak sebelumnya? Pernah di Taman Mini Jakarta Timur, terus Lampung, Palembang, itu semuanya membawa nama Provinsi Bengkulu. Wah, luar biasa, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya usai jeda pariwara berikut ya Mbak. Nah pemirsa, obrolan pas di sini jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Opini.